silakan untuk memimpin. Mari teman-teman, untuk mulai pelajaran hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dengan kita berdoa, semoga kalian dapat menerima pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat. Semangat anak-anak? Semangat. Untuk pembelajaran pertama, kita topik 3 berdamai dengan diri. Damai itu apa anak-anak? Damai tadi apa? Ayo, apa yang tahu? Tentram, bagus. Tentram dengan mulai dari diri kita sendiri. Baik dari kita sendiri juga nanti ke orang lain. Terus kita memulai dari identitas. Apa yang dimaksud dengan identitas pada diri kita sendiri? Ya, betul. Siapa yang lagi bisa membenarkan? Mungkin yang lain. Identitas adalah jati diri. Meliputi apa saja, anak? Ya, bagus Pak Omar. Ada nama, terus apa lagi? Jati diri kita itu ada apa? Ya, tanggal lahir. Ada lagi apa? Agama, sara, betul. Lagi apa? Apa? Alamat rumah, betul. Terus siapa lagi yang tahu? Nama orang tua, Akila, betul. Jadi di sini adalah nanti kita dengan identitas kita sendiri, kita boleh malu tidak dengan identitas kita sendiri? Tidak, kita harus bangga dengan identitas itu. Tidak boleh malu. Terus yang kedua, memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan welas asih? Siapa yang tahu? Abdul, apa betul untuk sikap welas asih? Sikap yang mengorbankan untuk makhluk hidup. Lah contohnya apa tadi? Kemarin pembelajaran kemarin sudah saya sampaikan. Contohnya welas asih apa? Ya, menolong. Oh, menolong orang sakit, betul. Terus apa lagi? Membantu orang yang kekurangan. Itu kita mempunyai rasa welas asih. Iya, bagus. Untuk selanjutnya, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernahkah anak-anak? Aku malu, identitasku tak sembunyikan, gitu. Pernah? Ada yang pernah mungkin malu karena aku nggak bawa uang kok untuk berangkat sekolah, malu kok aku kok jadi nggak mau berangkat sekolah. Itu pernah nggak berpikir sampai di situ? Ya, gitu ya. Jadi kita dengan diri kita sendiri jangan sampai malu. Memang kalau kita nggak punya uang saku ya untuk berangkat ke sekolah, gitu ya. Ya. Terus yang kedua, mengapa muncul perasaan malu tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Jadi kalian tadi tidak menyembunyikan identitas kalian ya. Kalian bangga dengan identitas kalian ya. Nah, terus yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri, menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Anda bangga nggak dengan identitas pribadi kalian semua? Mungkin dari kalian semua kan dari anaknya
yang anaknya orang kaya dan Amit ada anaknya orang yang nggak punya gitu ya. Tapi kalian jangan membeda-bedakan itu, sebab dengan kita belajar di wawasan kebinekaan global ini tujuannya adalah bergaul kepada semua peserta didik, tidak membedakan apa tadi, suku, ras, agama, itu ya, tidak boleh membeda-bedakan, ya, atau golongan, tidak boleh. Jadi kita harus menampilkan diri utuh yang kita punya, tidak boleh sampai mengejek temannya yang orang tidak punya, itu jangan dihina. Nah, sekarang kita ke depan dulu. Coba kita ke depan seperti tadi. Ini ya. Kita bermain identitas. Berbaca seperti tadi ya. Ya, seperti ini. Ya. Siapa kita bermain ya? Bermain biar untuk menyemangati kalian semua. Bermain dengan perbedaan. Siapa yang suka jengkol? Maju. Iya. Terus jangan ya. Siapa yang suka bakso? Maju. Ya. Baris depan ini adalah suka jengkol dan suka bakso. Bakso ada berapa orang? Coba dihitung yang depan. Berapa? Iya, betul 10 orang suka jengkol sama suka bakso. Jumlah siswa kita tadi ada berapa? 12. Berarti yang 2 tidak suka jengkol, juga tidak suka bakso. Ya. Terus sekarang yang suka mie ayam siapa? Iya. Wah, semua maju, bagus. Berarti keseluruhan siswa ini suka apa anak-anak? Ya, berarti keseluruhan siswa ini suka mie ayam. Silakan kita duduk dulu, kita bahas di sini. Dari perbedaan yang kalian peragakan di sini tadi dalam bentuk permainan tadi, jadi ada 3 kriteria. Ada yang suka jengkol, ada yang suka bakso, ada yang suka mie. Begitu juga dengan kalian berkumpul atau hidup di masyarakat. Di masyarakat itu, coba siapa yang beragama Islam? Oh, semuanya beragama Islam. Siapa ya? Oh, semuanya beragama Islam. Kalau di masyarakat kan ada yang agamanya apa saja? Ada ada Kristen, ada Buddha. Ya, itu semua ada di lingkungan masa. Jadi satu enggak berkumpulnya dengan kalian? Iya. Rukun enggak dengan kalian? Kita juga seperti itu, walaupun kita berbeda-beda. Seperti tadi kalian ada yang suka bakso, suka jengkol, suka mie ayam. Tapi kan kalian rukun dalam satu kelas. Itu rukun damai. Itu namanya tadi kan judulnya apa tadi? Yang di depan tadi. Damai mulai dari diri kita. Berarti kalau damai itu bagaimana? Mari kita lanjutkan untuk berikutnya. Dari permainan tadi, coba ini dibaca ya. Coba dibaca. Dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut ini. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua peraturan permainan atau berubah-ubah? Tadi gimana? Ya? Apakah Anda identitasnya berbeda-beda enggak? Ada yang suka ini, suka ini, beda ya? Terus yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seorang yang identitasnya pada peraturan pertama tetapi berbeda identitas pada peraturan berikutnya? Peraturan pertama suka
suka jengkol. Terus peraturan kedua, bakso. Bertemu nggak tadi? Suka jengkol sama bakso? Nah, bertemu, bagus. Dari semua identitas tadi, menanyakan menurut Anda paling penting berharga buat Anda. Coba urutkan dari 1 sampai. Ya, jadi ada dari yang suka jengkol, suka bakso, jadi satu menjadi suka mie. Ya, itu dari pertandingan atau permainan tadi. Tapi rukun enggak tadi? Damai enggak? Damai walaupun berbeda-beda kesukaannya ya? Iya. Kita lihat video seperti hari ini. Perhatikan itu. Cukup. Dari tadi ada identitas, ada nama, ada tanggal lahir, ada di alamat, ya toh? Contohnya Zahra. Zahra namanya sama enggak sama siapa itu? Palma. Nah, namamu? Namamu? Rumahmu? Tanggal lahirmu? Kamu? TK-mu mana? TK-nya Tawing. TK-mu mana? Beda enggak? Tapi kita bertemu dalam satu kelas ya. Rukun tidak? Walaupun kita dari asalnya itu mana, jenis kelaminnya, oh maaf. Kalau sama Abdul, kamu laki-laki. Kalau kamu berbeda jenis kelamin, sama rukun tidak? Rukun. Walaupun berbeda jenis kelamin, beda nama, beda tanggal lahir. Nama orang tua kamu? Nama orang tua kamu? Sama enggak nama orang tuanya? Walaupun berbeda atau nanti nama orang tuanya sama, tapi kita hidup damai. Walaupun tadi sudah dijelaskan di dalam video itu dari nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah. Ini belum masuk ke hobi ya. Hobi kamu apa? Suka apa? Kesenanganmu, hobimu? Apa? Kamu apa hobimu? Berenang, kamu membaca buku. Dari hobi aja sudah berbeda. Tapi kan kita hidup damai. Lanjut ya. Tuh diperhatikan dulu. Oh, itu dari suku Batak, Betawi, Jawa, Minang. Jadi intinya walaupun kita berbeda-beda, ada yang laki-laki,
laki-laki, ada yang perempuan, tapi satu kita adalah insan apa? Tuhan. Tadi sudah ditayangkan di sini. Selalu hidup. Terus langkah selanjutnya mungkin kita punya kesamaan. Mungkin sama dari suku Jawa. Terus yang Palma tadi dari dari Sunda, betul. Itu di situ mungkin kita punya kesamaan suku, identitas suku dengan seorang tetapi berbeda identitas agama dengan orang lain tersebut. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun atau ciptakan dan ubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Identitas kita yang sangat penting itu apa, anak-anak? Apa? Identitas yang sangat penting dan tidak boleh kita lupakan sampai kita mau sampai kelak tua sampai meninggal. Yang identitas itu penting yang tidak boleh kita tinggalkan apa? Nama itu tidak boleh. Ya, terus dua agama. Ya, terus tempat tanggal lahir. Sama yang terakhir alamat. Kalau hobi bisa berubah-ubah ya. Mungkin waktu kecil, wah saya hobinya renang. Sekarang sudah menjelang dewasa bisa berubah. Oh, hobi saya sekarang sepeda. Kan gitu. Ya, dari sini paham untuk pembelajaran tentang wawasan kebinaan global. Paham ya. Kita adalah satu insan yang harus hidup apa tadi? Rukun dan damai. Damai adalah semua dulu. Tepuk tangan. Semangat. Ya, lanjut. Bentar ya. Nah. Berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi dia
diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa Perhatikan sifat si Yuni. Dia dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga sederhana, tapi dia menutupi dirinya sendiri, berlagak seperti orang biar kelihatan kan? Ya, itu. Jadi sifat seperti Yuni apa boleh dicontoh itu? Tidak, kita harus identitas kita harus bagaimana? Jujur. Siswa 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik dan mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? Berarti kita harus mensyukuri nikmat dari apa? Diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Coba perhatikan. Kalau Britania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, Walaupun dia cantik ya, jujur. Beda waktu, jadi beda-beda walaupun itu. beda standarnya. Makanya kita namakan global. Global itu apa? Mendunia. Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Ya, Bandingkan itu dirimu kemarin namanya. dan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Ya, kita standar original. Yun, Jadi pengertian di sini kita harus apa adanya, menghargai diri kita sendiri, bangga pada diri kita sendiri. Sebagai contoh di video tadi, si Yuni orang miskin tapi berlagak orang kaya, betul. Dan sebagai orang kaya pun tidak boleh sombong, harus bisa menempatkan pada dirinya sendiri. Sebagai contoh ini, kebaikan diri adalah mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kesadaran penuh ambil dan sendiri apa yang terjadi pada di dalam diri tanpa menghakimi. Untuk keterhubungan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang
mengalami pengalaman yang sulit. Tidak semua orang itu dari awal kecil sampai dia dewasa itu kepenak. Mungkin ada yang susah, ya. Tapi kita harus mensyukuri karena itu nikmat Tuhan. Kalau kita sering berusaha, sering ikhtiar, kita berdoa, kerja keras, nanti hidupnya juga akan lebih baik. Lanjutnya, nah sekarang ucapan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kita harus bangga dan berterima kasih pada diri kita sendiri. Ayo semangat dulu biar gak ngantuk. Semangat, tangannya di atas. Semangat. Ya, biar gak ngantuk. Terus kalian kalau menerima telepon, mungkin dari telepon dari Pak Agus atau dari keluarga lain, habis menerima telepon kalian bagaimana? Mengucapkan apa? Assalamualaikum. Terima kasih. Sudah itu salam juga bagus. Terus itu orang yang kita sayang, telepon dan ucapan terima kasih dan penghargaan buat orang yang terdekat, orang yang kita sayangi, orang tua, anak, teman kerja, sahabat, baik siapapun yang Anda anggap berjasa dan untuk kesuksesan Anda. Dengan teman kalian, bila teman kalian berjasa, kalian mengucapkan terima kasih tidak? Iya loh, sudah membantu, kalian berarti mengucapkan terima kasih. Bagus, lanjut. Nah, yang sekarang kalian buat identitas pribadi kalian dulu semua di dalam buku ini, di dalam kertas ini, nanti kita kumpulkan. Dari yang pertama, nama. Ya, ditulis nama. Yang ketiga, alamat. Ya, yang ketiga alamat. Nama, tanggal lahir, alamat. Ya. Tanggal lahir jangan sampai lupa. Terus yang terakhir hobi. Ditulis semua hobi. Hobi. Pelan-pelan dan sampai besar-besar. Yang penting bisa dibaca. Ditulis dulu namanya siapa. Namamu siapa ditulis. Ada enggak namamu? Ada toh. Ditulis. Ya, seperti saya ini saya kasih nama. Tanggal lahir kalian berbeda-beda. Farid dengan Bisma mungkin berbeda. Toh juga sama tanggal lahirnya, bisa saja tanggal lahir itu sama. Mungkin yang berbeda pada alamatnya atau namanya juga bisa berbeda. Hobi, ditulis hobi bawahnya. Nah, apa ya? Oh, boleh. Hobinya 2 lebih dari 1 boleh hobinya ya. Tidak ada terpampang 1, boleh. Boleh, lebih dari 1 boleh. Alamat itu alamat rumah yang kamu tempati sekarang ya. Mana alamatmu? Ya, belum sudah? Oh belum. Aduh, tangannya gue nutupnya tidak apa-apa. Berbeda alamatnya. Ya. Sudah? Iya. Bagus. Ya, apa? Apa? Ada yang bisa dibantu? Iya, sudah. Bermain. Alamatmu kamu belum tulis sudah? Oh iya. Oke, sudah. Semua sudah? Semua sudah? Ya. Belum. Nama orang tua, sekarang ya bawa sendiri tidak apa-apa. Nama orang tua dan identitas tadi, ya dikumpulkan, ya dikumpulkan. Ya dikumpulkan. Terima kasih. Jadi dari hasil identitas ini berbeda-beda.
Sebagai contoh Rizky dengan Abdul Khalid Jailani. Ini tanggal lahir juga berbeda, alamat Tawing, satu yang alamatnya Rizky Pakel. Hobi untuk Abdul adalah sepak bola dan memancing. Untuk Rizky adalah memancing. Hampir hobi sama. Nama orang tua Sutino dan Sunarse, dan nama orang tua Rizky adalah Hartini dan Yono. Berbeda ya, tapi dia dalam satu kerukunan damai dengan diri sendiri. Damai itu. Dan demikian dari Pak Agus untuk tentang pembelajaran wawasan kebinekaan global pada pagi hari ini. Sekian dari Pak Agus. Bila ada salah, mohon maaf. Bila ada taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.